Indah luas terbentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita belajar, kita awali belajar kita pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian pecahan, ya, bagian yang pertama. Bagaimana mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pecahan biasa dengan pecahan campuran, bilangan bulat dengan pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ini ya. Kita akan belajar tentang perkalian pecahan desimal. Ya. Ya, oke. Kita akan belajar tentang perkalian pecahan desimal. Ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama perkalian pecahan desimal. Yang kedua perkalian berbagai bentuk pecahan. Ya. Oke. Yang pertama adalah perkalian pecahan desimal. Ada dua bagian ini pada pembahasan yang ini. Yang pertama mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan desimal, yang kedua mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Baik, yang pertama sebelum kita belajar bagaimana mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan desimal atau pecahan desimal dengan pecahan desimal, kita perlu mengingat dulu apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal itu contohnya begitu. 0,5. Nah, ini bilangan desimal ya. Dulu di kelas 4 sudah. Ini dibaca bagaimana dulu bacanya? Dibaca 5 per 10 ya. Baca 5 per 10. Kalau di belakang koma ada satu angka, ini berarti per 10. Kalau dua angka berarti ini dibaca 5 per 100. Ini karena ada dua angka di belakang koma berarti per 100. Nah, kemudian kita juga harus bisa, kalian juga harus bisa mengubah pecahan desimal ini, bentuk yang ini dan ini, atau bentuk yang lain nanti menjadi pecahan biasa. 0,5 kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 10. 5 per 10. 0,05 diubah menjadi 5 per 100. Kalau di belakang koma ada dua angka berarti per 100. Kalau satu angka berarti per 10. Nah, gitu ya. Berarti kalau 1,2 bagaimana? Berarti ini 12 per 10 ya. 1,345 berarti ya 1345 per, karena 3 angka berarti per 1000. Dan seterusnya ya. Gitu ya. Nah, ini sebagai
awal yang harus kalian pahami. Baik, kita akan lanjut. Kita ke materi pokok ya, mulai. Yang pertama adalah bagaimana mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita akan diubah yang ini, bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa. Jadi ini diubah menjadi 3 kali 5 per 10. Per 10 karena di belakang koma ada satu angka. Kemudian kita lakukan pengerjaannya seperti pertemuan sebelumnya. Ini bisa langsung dibagi, sama-sama dibagi 5, ini 1, lalu bagi 5 ini 2. Sehingga tinggal 3 kali. 1 per 2. Berarti 3 per 2. Atau 1 per 2. Kalau dijadikan pecahan desimal lagi, berarti ini menjadi 1,5 ya. Setengah itu 0,5. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini cara yang kedua ini yang nanti akan banyak kita gunakan untuk mengerjakan perkalian bilangan desimal. Jadi 3 kali 0,5. Ini caranya dikalikan saja anak-anak seperti biasa. Tetapi ingat ini 0,5. Ini di belakang koma ada satu angka. Berarti kan per 10. Maka hasilnya nanti juga harus per 10. Hasilnya juga harus per 10. Jadi hasilnya di belakang koma harus ada satu angka. Ya. Kalikan seperti biasa 0,5 kali 3 atau dibalik ya, 3 kali 0,5 boleh. 3 kali 5 15 teman 1, 3 kali 00 di 1. Komanya satu angka di belakang. Koma ada satu angka. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, contoh yang berikutnya kita pakai cara kedua saja ya. Kita langsung pakai cara kedua. Dan seterusnya nanti pakai cara kedua. Jadi tinggal mengalihkan anak-anak. Ingat tapi yang perlu diingat adalah 4,25. Ini di belakang koma ada berapa angka? Belakang koma ada 2 angka. Nanti hasilnya juga harus 2. Maksudnya bilangan di belakang koma ini. Kenapa? Karena ini per 100 kan. Nah, per 100 yang ini tidak ada desimalnya. Per 100 maka hasilnya juga harus per 100. Kita kalikan seperti biasa. 4,25 kali 5. 5 kali 5, 25, simpan 2 ya. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12, 1, 20, 21. 1, 2. 1, 2. Di belakang koma ada 2 angka. Gampang kan? Insya Allah. Mudah ya. Oke. Ini contoh yang berikutnya adalah bagaimana kita mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Kalau tadi bilangan dengan pecahan desimal. Sekarang pecahan desimal dengan desimal. Sama anak-anak, cuma dilihat. 2,3 ini di belakang koma ada satu, ini yang ini ya. Ini ada satu angka. Yang ini di belakang koma ada satu angka.
maka nanti hasilnya harus ada 2 angka di belakang koma ya. Di belakang koma harus ada 2. Ini 1, ini 1. Ini 1 angka di belakang koma. Yang ini juga 1 angka di belakang koma. Jadi hasilnya nanti ada 2. Ada 2 angka. Jadi kalau 1 angka di belakang koma kan per 10. Per 10 dikalikan per 10. Jadinya kan per 100. Jadi di belakang koma nanti harus ada 2 angka ya di belakang koma. Caranya bagaimana? Dikalikan seperti biasa. 2,3 kali 0,8. Kalikan seperti biasa. 8 kali 3 24. 2 ya. 8 kali 2 16. 16 tambah 2 18. Kemudian ini 0 kali 3 luruskan, karena yang dikalikan ini satuan luruskan 0. Ini juga. Kemudian ini kita. Nah, di belakang koma harus ada 2 angka. Ini 1, ini 1. Berarti 1, 2. Berarti di sininya. Hasilnya yang ini. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ini satu lagi contoh kalau yang begini, anak-anak juga boleh mencoba. Nah, ini cukup dikalikan 0,15, 0,7 dikalikannya. Ingat yang ini ada 2 angka di belakang koma ya. Yang ini ada 1 angka di belakang koma. Sehingga nanti hasilnya harus 3 angka di belakang koma ya. Yang ini kan per 100 nih, per 100 dikalikan per 10, jadinya per 1000 ya. Jadi 3 angka di belakang koma hasilnya harus. Kalikan seperti biasa. 7 kali 5 35. Simpan 3. Kemudian 7 kali 1 tambah 3 10. Simpan 1. 7 kali 0 0 1. Kemudian ini 0 0 0 ya. Kemudian yang jumlah 5 0 1 0. Nah, komanya ada 3 1 2 3. Nah, inilah hasilnya. Oke, bisa ya? Kalau masih bingung nanti diulang lagi videonya, tonton lagi. Satu kali lagi ini. Nah, ini cukup dikalikan ya. Ini 7,46 kali 5,38. Kalikan. Ingat yang ini ada 2 angka belakang koma ya. Yang ini juga ada 2 angka. Berarti nanti di belakang koma ada 4 angka hasilnya ya. 8 kali 6 48. Simpan 4 ya. Kemudian 8 kali 4 32 ditambah 4 36. 8 kali 7 56 tambah 3 59. Kemudian sekarang yang 3 diluruskan ini ya. Yang puluhan apa ini per 10 juga diluruskan. 3 kali 6 18. 1 3 kali 4 12 bagi 13 1 21 22. Kemudian yang 5 juga
diluruskan 30 simpan 3 ya, 5 kali 4 20 tambah 3 tadi simpan 2 35 37 8 14 simpan 1 10 13 simpan 1 5 6 8 tambah 3 11 1 10 11 4 komanya 1 2 3 4 1 2 3 4 komanya di sini. Oke, seperti itu ya anak-anak ya, insyaallah mudah. Ya, bagaimana kalau yang dikalikan 3 angka, kita kalikan satu persatuan dari yang depan itu, jadi hasilnya dikalikan 3,25 kalikan 4,2 10 ya, 1 ini 4 5 berarti ini. Kemudian ini 20 2 8 tambah 2 10 1 12 13 0 5 6 13 1 2 3 1 2 3. Nah, sini ya. Ini dua angka di belakang koma, ini satu angka. Kemudian hasilnya ini, yang ini dilanjutkan ini 13,65. 0 yang ada di belakang tidak usah dipakai, enggak apa-apa. Ini dikalikan 2,4. 4 kali 0, 4 kali 5 20 2 ya. 4 kali 6 24 26 12 tambah 2 14 minus 1 ini. Terus yang ini 2 kali 5 10 sama 1 ya. Ini 12 berarti 13. Satu lagi 2 kali 3 6 berarti 7, ini 2. 0 6 7 12 1 2 3 1 2 3. Nah, di sini. Seperti itu anak-anak, kalau yang dikalikan adalah 3 bilangan desimal. Nah, untuk yang lain tinggal mengembangkan selanjutnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah perkalian berbagai bentuk pecahan. Maksudnya adalah ada pecahan desimalnya, ada pecahan biasanya, ada pecahan campurannya. Bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama, caranya adalah ubah dulu pecahan-pecahan itu menjadi pecahan sejenis. Jadi kalau misalnya diubah jadi pecahan biasa, semua jadi pecahan biasa. Kalau jadi desimal, semua jadi desimal. Baru kemudian lakukan perkalian seperti langkah-langkah sebelumnya tadi. Ya, oke ya. Nah, sebagai contoh ini, yang pertama kita ubah saja bentuk yang desimal ini, yang paling mudah ya. Bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa, sehingga ini menjadi 4/5 dikalikan 75/100. Nah, di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kemudian kita bisa melakukan pembagian langsung seperti pertemuan sebelumnya. Ini misalnya sama-sama kita bagi 25. Ini ya. Berarti ini 3, yang ini 4. Sama-sama dibagi 25. Nah, kemudian ternyata ini dengan ini, 4 dengan 4 bisa dibagi 1, dan ini juga 1, sama-sama kita bagi 4. Sudah tidak ada, berarti tinggal 1 kali 3 per ini 5 kali 1. Berapa? 3 per
Ini sudah selesai ya. Nah, ini kalau yang diminta adalah menjadi pecahan biasa. Kalau diminta menjadi pecahan desimal, maka kita ubah bentuk ini, kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya dulu? Dikalikan dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan per 10, per 100, per 1000 atau seterusnya. Ini diubah jadi per 10 kan bisa, sama-sama dikalikan 2 ya, 2 per 2 berarti ya. Yang atas kali 2, bawah kali 2. Jadi 6 per 10, berarti ini hasilnya adalah 0,6 ya. Atau dibagi, 3 dibagi 5 ya, 3 dibagi 5 dan seterusnya. Nanti ingat-ingat langkah di kelas 4 ya. Atau cara kedua, kita ubah dulu yang ini, yang 4 per 5 ini, kita ubah dulu yang ini menjadi desimal. Ini ubah jadi desimal. Ya, berapa? 4 per 5 itu 4 per 5, berarti kan bisa dijadikan per 10, kalikan 2 per 2 ya, 0,8. Kalau tidak bisa berarti pakai pembagian ya, 4 dibagi 5, 0,8. Nah, jadi ini menjadi 0,8 dikalikan 0,75. Ini hasilnya berapa? Ini cara yang kedua ya. Kemudian kalikan seperti biasa tadi ya. 0,8 kali 0,75. 5 kali 8, 40, simpan 4. 5 kali 0, 4. 7 kali 8, 56, 95, ini 5. Terus 0, 0 ya. 0, 0, 10, 1, 6, 0. Komanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 0,600 atau ini ditulis biasanya cukup yang apa 0 di belakang itu tidak tulis, tulis 0,6. Sama hasilnya. Nah, monggo terserah kalian pilih mana cara yang paling enak. Menurut Ustadz pakai yang ini saja, tergantung pilihannya sih. Kalau yang diminta adalah menjadi pecahan biasa, cukup pakai yang ini. Yang diminta adalah jadi pecahan desimal, ya tinggal mengubah saja jadi desimal. Oke ya, kita lanjutkan. Ini contoh yang berikutnya. Nah, ini kita ubah yang ini. Kita pakai cara yang pertama saja. Kita ubah jadi pecahan biasa. 2 per 3 kali yang ini berarti 6 per 10 kali yang ini kita ubah jadi pecahan biasa. Ya. Ubah jadi pecahan biasa. Berapa? 5 per. Kemudian ini kita bagi langsung saja yang bisa. Ini 2 dengan 2 ya, sama-sama dibagi 2. Kemudian 6 dengan 3 sama-sama dibagi 6 ya, yang ini ya. Berapa? Sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 2. Kemudian ini sama-sama dibagi 5. Ini 1, ini 2. Sehingga sisanya tinggal 1 kali 2 kali 1 ya, 1 kali 2 kali 1. Yang bawah 1 kali 2 kali 1. Oh, sama dong. Berapa berarti 2 per 2 ya. 2 per 2 itu berapa? 1. Nah, seperti itu anak-anak ya. Cara mengerjakan perkalian pada pecahan desimal. Dan nanti kalian banyak berlatih, insya Allah bisa. Selanjutnya nanti latihannya ada di buku, silahkan nanti dikerjakan sesuai instruksi di grup. Ya. Baik, anak-anak, apakah masih ada lagi? Oh, ternyata sudah, terima kasih. Berarti sudah
cukup materi kita ya. Kalau masih bingung, ulang lagi, tonton lagi videonya, insya Allah bisa. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Jadi intinya adalah pada pengerjaan perkalian pecahan desimal ini, yang pertama adalah ubah jadi pecahan biasa. Atau kalau yang satunya adalah desimal ya, berarti ubah jadi desimal. Jadi intinya diubah menjadi pecahan yang sejenis. Untuk mengerjakannya seperti tadi, gampang insya Allah mengerjakannya. Insya Allah begitu anak-anak. Ini kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.